adik-adik. Suka lupa, maklum faktor usia. Ya, Kak Gadis sapa dulu ya. Selamat pagi adik-adik. Shalom. Oh iya, tadi Kak Gadis tuh lagi olahraga biar Kak Gadis makin waras. Ya. Adik-adik mau ikut Kak Gadis olahraga enggak? Biar adik-adik di rumah makin sehat dan terhindar dari penyakit. Yuk kita olahraga bareng-bareng yuk. Siap ya? Tak ambaan di sini. 1, 2, 3. Kepalaku trek 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 jing trek selalu riang gembira trek jing di tanganku trek jing selalu riang gembira trek jing di kakiku trek jing selalu riang gembira trek jing semuanya trek jing selalu riang gembira trek jing. Mbak, sampean lapo? Sampean gak ero ta? Sampean kapan totok kene? Ndak sik tas. Sampean olahraga dhewe aku kok gak dijak sih. Lha ya sepurane. Ngene iki aku wis terlanjur menikmati olahraga ngene iki. Aku kan yo pengen sehat. Sampean pengen sehat? Heeh. Adik-adik di rumah pengen sehat? Lanjut ya, kita olahraga lagi. 1 kali lagi. Tak ambekan sih aku. Saiki aku semula tuwek. Yuk. 1, 2, 3. Kepalaku trek jing selalu riang gembira trek jing di tanganku trek jing selalu riang gembira trek jing di kakiku trek jing selalu riang gembira trek jing semuanya trek jing selalu riang gembira trek jing Piye, wis keringetan? Aduh, kayak aku sehat. Oh, Oh iya. Adik-adik pasti di rumah udah sehat semua kan? Nah, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Ya, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat-Mu pada hari ini. Dan ya Tuhan, kami akan memulai ibadah anak dan remaja, kiranya Kau menyertai, melindungi awal sampai akhirnya tiada suatu halangan apapun. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Aku saiki jarang mangan loh Mbak Putri. Iya Mbak, kayaknya sampean kurusan. Masa? Aku kurusan tak? Bedundung. Ya, kan Kak Gadis dilahirkan dengan besar. Sementara Aku kecil, ya enggak? Oh iya, meskipun kayak gitu, tapi Tuhan tetap akan mencintai kita bagaimanapun rupa dan bentuk kita. iya, Kak Putri benar. Meskipun Kak Gadis kulitnya sawo mateng, Kak Putri kulitnya putih, terus Kak Gadis besar, Kak Putri kecil, tapi kita semua tetap dicinta oleh Tuhan. Yuk adik-adik di rumah kita bangkit berdiri, kita pujikan Big or Small sambil gerakan adik-adik di rumah ikutin Kak Gadis sama Kak Putri ya. Bekerja, berkarya bagi
short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Iya, tadi bersama Tuhan kita ini Mbak Bisa. Putri ya. Kayak yang pilihan legislatif bersama Tuhan kita gini dong tangannya. Bisa. Kak Putri masih ingat nggak berapa ya jumlah murid Tuhan Yesus? Kayaknya aku lupa deh Kak. Adik-adik pada ingat nggak di rumah berapa jumlah murid Yesus? Ayo, berapa ya kira-kira jumlah murid Tuhan Yesus? Aku sih kayak lupa jumlah muridnya. Bang, aku inget dikit Kak. Yuk kita sama-sama pujikan murid Tuhan Yesus. Ada 12 murid, Simon, Yakub, Yohanes, Andreas, Filipus, dan Bartolomeus, Matius, Thomas, Tadeus, Yakub anak Alfius, Simon orang Selot, Yudas Iskariot. Kami diutus, kami harus bawa Injilnya Kristus. Kami diutus, kami harus bawa Injilnya Kristus. Ada 12 murid, Simon, Yakub, Yohanes, Andreas, Filipus, dan Bartolomeus, Matius, Thomas, Tadeus, Yakub anak Alfius, Simon orang Selot, Yudas Iskariot. Kami harus bawa Injilnya Kristus. 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 Ya, kita kan sudah bersukacita. Sebelum kita mendengarkan sedikit dari firman Tuhan, terlebih dahulu marilah kita berdoa. Adik-adik, sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Firman Tuhan diambil dari Matius 10 ayat 1 sampai 8. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pengungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus
Dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Amin. Shalom adik-adik. Nah, jumpa lagi dengan Kak Tini. Pagi ini kita sudah bersama-sama membaca Alkitab ya. Tadi sudah dibacakan oleh teman kita dari rekan Madya, Mas Bim Bim, oke? Judul pada pagi hari ini berjudul 12 Murid Yesus. Adik-adik tahu namanya? Pasti ada yang tahu, pasti ada yang lupa kan? Jumlahnya 12. Nah, yuk kita kenalan dulu. Katanya sih ya, kalau kita tidak kenal maka tak sayang. Nah, adik-adik supaya tahu siapa saja murid Yesus, bagaimana karakter mereka, kita kenalan ya. Kita kenalan, oke? Simon Petrus. Simon Petrus, murid Yesus yang pemberani. Dia juga berpendirian teguh. Dia punya saudara namanya Andreas. Nah, pada suatu hari mereka adalah penjala ikan, sedang menjala ikan di laut. Kemudian tidak dapat ikan. Tuhan Yesus datang. Yesus berkata, nah dalam bahasa Jawa seperti ini. Simon, tebarno jolomu. Simon pun menuruti kata Yesus dan menembarkan jala. Apa yang terjadi? Saat itu mujizat terjadi. Simon Petrus mendapatkan ikan yang sangat banyak. Dan Simon berkata, Gusti ampuni kulo, ngapunten Gusti, kulo tiang dosa. Nah, karena merasa bahwa Yesus punya banyak kuasa, Petrus takut. Yesus memilih Simon Petrus dan Andreas untuk menjadi muridnya. Berikutnya, Yakobus anak Zebedius. Dia juga punya saudara yang bernama Yohanes. Mereka adalah anak-anak Zebedius. Mereka seorang nelayan juga, tapi mereka saudagar yang sangat kaya. Orang tuanya, Zebedius adalah orang yang terkaya. Mereka punya banyak kapal dan juga mereka selalu menangkap ikan dalam jumlah yang besar. Yang berikutnya adalah Filipus. Nah, yang ini juga beda. Filipus orangnya sederhana dan dia punya kelemahan, lemah otak. Dia tidak pandai, tetapi meskipun Filipus tidak pandai, Tuhan pilih Filipus untuk menjadi muridnya. Yang keberapa? Yang keenam, Bartolomeus. Nah, ini yang luar biasa. Murid Yesus yang paling cerdas, paling pinter adalah Bartolomeus. Dia jujur, tulus, dan cerdas. Dia sangat pandai sekali dan dia sangat mengerti tentang Alkitab. Nah, yang ketujuh adalah Thomas. Dia punya sifat yang setia, tapi tidak mudah percaya. Kalau tidak ada bukti, dia tidak suka percaya. Berikutnya adalah Matius. Matius ini seorang pemungut cukai, tapi dia sangat pandai sehingga jadi kepala pemungut cukai. Dia sangat kaya. Saat dia bekerja di maskapai dekat pelabuhan, Yesus datang menghampirinya. Terus Yesus berkata, ikutlah aku. Seketika itu Matius meninggalkan pekerjaannya yang suka memungut cukai. Dengan seenaknya saja dia tinggalkan semua hartanya mengikut Yesus. Berikutnya adalah Yakobus, anak Alfeus. Dia
ternyata masih saudaranya Matius. Sama-sama pemungut cukai tapi berbeda. Yakobus, dia rendah hati, setia. Itu bedanya. Yang ke-10 adalah Tadeus. Dia setia, dia tekun, bahkan dia selalu ingin ikut kemanapun Tuhan Yesus berada. Kemanapun Yesus pergi, bahkan Yesus mau disalib pun Tadeus pengen ikut. Tuhan, aku mau ikut engkau kemanapun engkau pergi. Tetapi Tadeus tidak pernah mengerti bahwa Tuhan akan meninggalkan mereka, menyiapkan tempat yang terindah bagi mereka. Yang ke-11 adalah Simon orang Selot. Dia berjiwa pemimpin, dia seorang prajurit, membela negaranya dengan penuh semangat dan penuh kegigihan. Nah, yang terakhir adalah, ya, ini dia. Yang ke-12 yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot tipe orangnya tidak sabar, dia suka terburu-buru dalam mengambil keputusan. Memang dia adalah murid Yesus yang selalu disebut di terakhir karena dialah yang nantinya akan mengkhianati Yesus. Tetapi mereka tetap dipilih. Ada karakternya yang keras seperti Simon Petrus yang disebut batu karang. Ada juga yang cerdas, ada juga yang lemah, ada juga yang berjiwa kepemimpinan dan banyak macam karakternya. Tuhan Yesus memanggil mereka, Tuhan Yesus memilih mereka untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus tidak pernah memandang siapa kita. Apapun karakter kita, apapun keadaan kita, Tuhan punya rencana yang unik untuk kita menjadi murid Yesus, untuk melayani Tuhan, memberitakan Injil dimanapun kita berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, siapa adik-adik di rumah yang mau jadi murid Yesus? Aku. Kak Putri juga kan? Iyalah tentunya. Iya. Nah, sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, marilah kita menyerahkan persembahan dengan pujian Bapa Surgawi. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku
Seneng dong. Senang. Nah, Kak Gadis juga senang, semuanya juga senang. Nah, karena ikut Tuhan kita senang, mari kita pujikan betapa senangnya ikut Yesus. Sambil gerakan di rumah ya, adik-adik di rumah juga ikut bergoyang, oke? Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Senang, 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 ku selalu senang. Senang, 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 ku selalu senang. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Senang, 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 ku selalu senang. 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 Mbak Putri kok kayaknya happy home, kenapa sih? Seneng banget dong, soalnya di minggu-minggu ini ada salah satu temen kita yang lagi ulang tahun loh. Ulang tahun! Siapa nih yang ulang tahun nih? Mas, Pak Baya, ulang tahun ya? Mbak Gabriel ya? Mas Jonathan ya? Ya iya iki kan neh. Mas Jojo ya? Kono sing gelem ngaku, ngapusi kabeh iku. Terus siapa dong? Kak Gadis, jangan-jangan. Kak Gadis tambah tua tapi belum menikah. Nah, siapa nih yang ulang tahun nih? Nah teman-teman kita panggil ya. Kita Mas panggil yuk. Bimbing. Mas Bimbing. Yeay, ternyata Mas Bimbing yang ulang tahun teman-teman. Wah. Nah, ini dia ternyata yang lagi ulang tahun. Dulu dong. Nah, sini kenalin dulu teman-teman. Tadi inget kan siapa ya mas-mas yang unyu-unyu ini? Ingat nggak siapa? Ingat dong. Tadi yang dengan beraninya membaca firman Tuhan. Kenalin dulu dong siapa namanya Mas Ganteng? Nama saya Bimbim. Namanya Mas Bimbim. Gimana? Sama imutnya kan? Nah, Mas Bimbim di minggu-minggu ini ulang tahun yang umur berapa? Ke-12. Mic-nya dulu didekatkan Mas, apa mau dekat saya gini? Ulang tahun yang umur berapa? 12. Umur 12, Mas Bimbim 12, saya juga 12-13 tahun yang lalu. Ya, kita nyanyi selamat ulang tahun buat Mas Bimbim sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Oh sebentar, musiknya dulu. Hei, musik. Ayo Rek. Yuk semuanya maju, maju, maju. Selamat panjang umur kita kan doa.
cita-citanya serta harapannya di usia yang 12 tahun ini apa? Mas Bim, cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi apa ya? Mau jadi tentara. Dulu Kak Gadis waktu kecil cita-citanya jadi manten. Mas Bim, cita-citanya mau jadi apa ini? Yuk. Nanti biar teman-teman di rumah tahu, jadi teman-teman di rumah juga ikut mendoakan. Mas Bim, cita-citanya mau jadi apa? Pendeta. Oh, mau jadi pendeta. Mas Bim mau meneruskan menjadi murid Tuhan Yesus, memberitakan Injil seperti papanya. Wes, memang buah jatuh tidak jatuh. Apa? Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, kalau jauh kayak Mbak Gadis, mungkin Kak Gadis jatuh di pohon orang. Ya, kita akan bersama-sama berdoa untuk Mas Bim. Ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau berkati saudara kami, Bim berusia 12 tahun. Kiranya Tuhan berkati hidupnya menjadi murid Yesus dengan cita-citanya menjadi pendeta yang akan mengabarkan Injil Tuhan dimanapun dia berada. Berkati hidupnya, berkati sekolahnya, dan juga berkati orang tuanya untuk menjadi teladan yang baik dan juga membimbing Mas Bim seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati kesehatan, berkati kekuatan, serta Engkau berkati kemudahan dalam segala hal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, karena kita masih suasana bahagia, kita pujikan lagi. Senang, senang, yuk senang. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Senang, 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 ku selalu senang, senang, senang. Senang, ku selalu senang. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Betapa senangnya ikut Yesus, Dia selalu menolongku. Senang, 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 ku selalu senang, 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 ku selalu senang, 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 ku selalu senang, 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 ku selalu senang. Sampai jumpa minggu depan.